Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, peserta didik kelas 8 SMP Islam Bakti Asih. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia di hari ini. Dan topik yang akan kita bicarakan pada kesempatan hari ini adalah menjadi pembawa berita, siapa takut? Nah, setelah kalian mempelajari teks berita, dimulai dari pengenalan awal mengenai berita, struktur, kaidah kebahasaan, maka kini saatnya kita mempelajari bagaimana caranya menjadi seorang pembawa berita. Ibu berharap kalian semua bersemangat untuk dapat membawakan sebuah berita dengan baik, benar, dan juga menarik. Selain itu, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Belajar dari pengalaman adalah salah satu hal yang perlu dilakukan. Oleh sebab itu, kalian bisa melihat contoh-contoh pembawaan berita yang dilakukan oleh kakak-kakak kelas kalian sebelumnya, pembawaan berita yang dilakukan juga oleh orang lain, dan pembawaan berita yang dilakukan oleh orang-orang di media televisi. Silakan kalian saksikan dan kalian cermati dengan baik agar kalian dapat menjadi pembawa berita yang lebih baik. Ya, selamat malam. Anda sedang menyaksikan program Berita Malam dengan saya Jili Putri Rayadi. Seekor kuda terkapar di Jalan Insinyur Haji Juanda dengan kondisi lemas dan nafas terengah-engah pada hari Minggu pukul 11 siang. Diduga kuda kelelahan saat sedang menarik kereta. Delman yang dikemudikan oleh seorang kusir itu mengangkut penumpang dari depan Balai Kota Bogor, satu putaran mengelilingi Istana Bogor hingga kembali lagi ke depan Balai Kota Bogor. Namun, kuda tersebut tiba-tiba ambruk di depan kantor pajak Jalan Insinyur Haji Juanda. Seorang saksi mata Heru mengatakan bahwa para penumpang sempat berteriak, namun para penumpang tertahan oleh kerangka kereta kuda. Tidak lama setelah itu, kuda tersebut langsung disembelih di lokasi oleh sang kusir, lalu kuda itu dibawa ke pejagalan di daerah Bantar Kambing. Baik, demikian berita malam kali ini. Saya Jili Putri Rayadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi, inilah sekilas info pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan saya Devina Maharani Zahra. Pemirsa, berikut ini kami informasikan data terbaru untuk hari ini 10 Agustus 2020 terkait kasus konfirmasi COVID-19 yang bertambah menjadi 1.687 kasus baru. Sehingga total kasus terkonfirmasi di Indonesia menjadi total 127.083 kasus. Kasus COVID-19 makin bertambah banyak dan makin cepat menyebar. Dan ini keadaan rumah sakit sekarang. Pasien-pasien sedang ditangani oleh dokter dan perawat. Demikian pemirsa, saya Devina Maharani Zahra dan sampai jumpa. Pandemi virus corona yang melanda di Indonesia sudah memasuki bulan ke-6 sejak diumumkan kasus pertama pada 2 Maret 2020. Namun penambahan COVID-19 di Indonesia makin bertambah. Pada hari Minggu, tanggal 9 bulan 8 tahun 2020, terdapat 1.893 kasus baru virus corona di Indonesia. Dengan demikian, total kasus COVID-19 yang telah diinformasikan di Indonesia menjadi 125.396 kasus. Lalu total sembuh menjadi 80.952 orang atau bertambah 1.656 orang. Kemudian jumlah pasien yang meninggal bertambah 65 orang atau menjadi 5.703.
siang saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat di tengah pandemi Corona. Serangkaian berita menarik telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Rizky Khoirunisa. Inilah Jurnal 6 Siang. Berita pertama, pemerintah memastikan akhir tahun ini akan mulai dilakukan vaksinisasi terkait wabah COVID-19. Sebanyak 3 juta warga diharapkan akan menerima vaksin tahap awal tersebut, namun pemberi vaksin akan diprioritaskan kepada mereka yang bergerak di bidang kesehatan. Pemerintah kembali mengupdate informasi terkait vaksin yang diharapkan dapat menjadi obat mujarab untuk mengatasi pandemi COVID-19. Ketua Komite Penanganan COVID-19, Airlangga Hartanto menyebutkan pada akhir tahun ini akan masuk 3 juta dosis vaksin. Namun sebelum diberikan kepada masyarakat, pemerintah akan memastikan keamanannya melalui BPOM. Akan tetapi pada tahap awal, prioritas vaksinisasi dilakukan terhadap warga yang bergerak di bidang kesehatan seperti dokter dan perawat, di bidang pelayanan publik, dan berikutnya kepada anggota masyarakat yang rentan terkena COVID-19. Saat ini pemerintah tengah membuat roadmap vaksinisasi. Informasi selanjutnya akan disampaikan saat vaksin sudah tersedia, termasuk harga vaksin bagi masyarakat yang akan melakukan imunisasi secara mandiri. Ratusan rumah di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, Jawa Barat rusak dihantam angin puting beliung. Angin puting beliung yang datang secara tiba-tiba ini hanya berlaku kurang dari 1 menit, namun dampaknya ratusan rumah rusak. Inilah detik-detik angin puting beliung yang melanda kawasan perumahan Pondok Ungu Sektor 5, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat petang. Angin dengan kecepatan tinggi disertai hujan ringan merobohkan sepeda motor yang tengah terparkir di depan ruko dan kemudian merusak puluhan atap rumah. Akibat hantaman puting beliung, 33 rumah warga mengalami rusak ringan pada bagian atap. Selain itu, sejumlah pohon juga tumbang tersapu angin. Menurut warga, angin puting beliung terjadi pasca hujan. Mendung terus hujan sebentar, tapi dia punya ini jatuhnya besar-besar. Air hujannya tuh turunnya besar-besar. Terus sebentar tereda, langsung bunyi gitu. Langsung semua gubrak, saya langsung kaget gitu. Pas dilihat ini rumah saya udah kena. Kalau ibu mengalami kerusakan di bagian mana, Bu? Saya ruang tamu aja, Pak. Asbesnya kurang lebih 3 lembar nggak angkat, sama kaca jendela pecah. Angin puting beliung juga merusak 95 rumah yang ada di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebagian besar rumah warga yang rusak di bagian atapnya tersapu oleh angin disertai hujan. Salah satu rumah warga semi permanen bahkan mengalami ambruk rata dengan tanah. Terkait musibah ini, pemerintah Kota Bekasi langsung melakukan pendataan terhadap kerusakan sekaligus memberikan bantuan sementara berupa terpal serta tenda untuk mendirikan posko bencana. Mungkin nanti apabila ada warga yang ingin menggunakan tenda, kita sudah ada BPBD untuk menyiapkan tempat, termasuk dapur umum, sehingga nanti sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kami langsung melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Saudara, pemerintah Arab Saudi mulai mengizinkan warga negara asing untuk melakukan ibadah umroh di Tanah Suci sejak hari Minggu, 1 November 2020. Ada 360 orang peserta ibadah umroh Indonesia yang memadati ruang tunggu Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu pagi. Jemaah dituntut lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan sejak keberangkatan dari tanah air hingga tiba dan beribadah umroh selama di Arab Saudi. Setibanya di Arab Saudi, jemaah wajib mengikuti karantina sebelum diizinkan beribadah. Kapasitas penginapan dibatasi agar tidak berkerumun
dan selama di Arab Saudi, para jemaah dilarang makan di luar. Makanan akan disediakan oleh penyelenggara perjalanan umroh dan dikirim ke kamar masing-masing jamaah. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Jurnal 6 Siang kali ini. Saya Rizky Khoirunisa mewakili seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Anda masih bersama kami di redaksi pagi akhir pekan. Pemirsa, pengunjung Mall Margo City Depok, Jawa Barat panik setelah plafon ambruk pada Sabtu sore. Penyebabnya adalah lift barang yang jatuh di bagian belakang mall serta kontur bangunan yang tidak kuat. Ya, Dirjen Kemensos pada Sabtu malam menjenguk korban di rumah sakit. Satu korban diantaranya adalah ibu hamil yang menjadi pengunjung sudah diperbolehkan pulang. Inilah video amatir yang merekam suasana Mall Margo City usai salah satu atapnya mengalami ambruk. Sejumlah pekerja dan pengunjung yang menjadi korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Alhamdulillah, hingga saat ini laporan kami terima bahwa tidak ada korban jiwa. Dan semua korban yang terkena dampak dari kejadian ini saat ini sudah dibawa ke rumah sakit dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sadar. Kapolres Metro Depok Kombes Imran Edwin Siregar yang datang ke lokasi bersama tim Gegana mengatakan suara ledakan di area mal disebabkan jatuhnya lift barang. Selain korban luka-luka, ada 3 mobil yang mengalami kerusakan akibat tertimpa puing. Sementara 11 orang luka-luka. Lagi ada kegiatan pembangunan Pak ya di sini? Kenapa? Lagi ada pembangunan kegiatan konstruksi? Nggak ada. Pembangunan tidak ada. Ada yang luka berat. Dirjen Kemensos Sabtu malam menjenguk korban yang sebagian besar dirawat di Rumah Sakit Bunda Margonda Depok. Tadi saya sudah mendapatkan informasi dari tim darurat Margo City bahwa untuk rumah sakit itu sudah di cover, ya tentu kami akan memberikan bantuan. Nah, insya Allah nanti Menteri Perbantu hari ini akan juga hari Senin mungkin. Total ada 11 korban yang mengalami luka berat dan ringan. Korban terdiri dari satpam, karyawan, dan pengunjung. Dari 11 korban, 8 diantaranya mengalami luka bakar sehingga dirawat di Rumah Sakit Bunda. 4 diantaranya menderita luka bakar ringan dan menjalani rawat jalan. Keempatnya mengalami luka bakar hingga 22% di bagian wajah dan tubuh. Sementara 1 korban ibu hamil pengunjung mal sudah diperbolehkan pulang. Dilansir dari cnnindonesia.com, 2 korban lainnya dirawat di RSUI Depok. Tim Liputan CNN Indonesia. Selamat pagi Ron, waduh saya pagi. Apa kabar? Saya sehat pagi ini. Kamu gimana pagi ini? Saya sehat sekali. Kita sapa dulu pemirsa. Selamat pagi pemirsa. Kami hadir redaksi pagi menjumpai Anda pagi hari ini dengan serangkaian informasi yang terjadi sejak kemarin hingga dini hari tadi. Dan redaksi pagi hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai laporan unik dan menarik yang bisa memperbarui informasi Anda pagi ini. Segera kita buka redaksi pagi dengan laporan yang pertama. Ya, pemirsa, sejumlah jamaah Abu Tur histeris dan terus mengumpat saat sidang perdana bos travel Biro Perjalanan Ibadah Abu Tur menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Makassar. Ya, terdakwa bos Abu Tur ini didakwa menipu serta menggelapkan dan juga melakukan praktik cuci uang terhadap dana jemaah. Jemaah teriak histeris meluapkan kekesalannya. Mereka berteriak-teriak hingga naik ke bangku saat Hamzah Mamba selaku pemilik PT Abu Tur hadir di persidangan. Akibatnya Majelis Hakim Deni Lumban Tobing memperingati sekaligus mengancam jamaah jika mengganggu sidang. Tapi jamaah tidak mengindahkannya. Hamzah Mamba didakwa melakukan penipuan, penggelapan hingga praktek pencucian uang. Dalam fakta persidangan dibacakan bahwa Hamzah Mamba telah memerintahkan stafnya untuk menyembunyikan semua sertifikat kantor-kantor PT Abu Tur di Indonesia. Kemudian membuat paket promosi umroh murah dan mengiming-imingi bonus bagi agen maupun mitra yang mendapatkan jamaah.
Terungkap pula jumlah kerugian sampai 1,4 triliun rupiah sebagai hasil audit tim gabungan Polda Sulsel dan Kementerian Agama Sulsel. Apakah teman-teman ada yang tahu Kak Glory Oyong? Kak Glory Oyong merupakan seorang news presenter atau pembawa berita untuk Kompas TV. Kita juga bisa loh menjadi pembawa berita seperti Kak Glory. Bagaimana ya caranya? Nah, kali ini Kak Glory akan memberikan beberapa tips untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang pembawa berita. Cari tahu yuk! Jadi sebenarnya untuk menjadi seorang news presenter yang pertama adalah cakap bertutur kata. Nah, gimana caranya? Yang pasti nih, kata-kata kan terbatas. Untuk memperluas wawasan kita harus memperkaya literasi dengan banyak baca. Jadi mulai dari sekarang, ayo baca ya. Apa aja deh selain buku pelajaran tentunya. Baca koran, baca majalah, baca berita di online. Nah, pokoknya perkaya dengan informasi-informasi dan kosakata yang semakin banyak. Ketika kita sudah banyak menyerap kata-kata, informasi, dan juga informasi pelajaran begitu ya, tentu banyak juga yang bisa kita sampaikan. Nah, dengan kemampuan bahasa yang semakin banyak, maka mungkin semakin besar juga peluang untuk jadi presenter yang handal. Tipsnya mulai dari sekarang, yuk jadi citizen journalism dulu. Dimanapun kamu bisa lo merekam kejadian-kejadian yang ada di sekitarmu. Misalkan nih, ada kejadian kemacetan di depan rumah. Wah, coba deh kamu liput. Kenapa ya bisa macet? Vlog aja, pegang kamera di balik atau minta tolong sama teman-teman atau sahabat. Yuk, kamu pura-pura jadi reporter di lapangan. Kenapa nih ada kemacetan panjang? Oh, ternyata di depan ada galian. Galian ini sudah 1 minggu. Ternyata warga di sini kurang ada informasi untuk jalur alternatif. Nah, seperti itulah kira-kira. Kalau ada kejadian yang menarik lainnya, misalkan ada kegiatan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, coba deh di situ membawakan aja sebagai presenter misalkan. Hai teman-teman, sekarang aku lagi di sekolah nih di belakang aku nih lagi seru pertandingan sepak bola antar sekolah. Nah, seperti itu kurang lebih. Coba terus setiap kejadian diliput dan juga dikemas untuk diri sendiri dulu mungkin, atau untuk teman-teman atau untuk keluarga. Dan kalau kamu sudah punya channel sendiri, silahkan dicoba. Kalau itu terus dilakukan, pasti mudah-mudahan bakat sebagai presenter, sebagai seorang jurnalisnya bisa terasa, kemampuannya juga akan semakin bertambah. Selamat mencoba ya! Nah, itu dia beberapa tips dari Kak Glory untuk menjadi seorang pembawa berita. Sebenarnya menjadi seorang pembawa berita tidak sulit teman-teman. Tapi memang membutuhkan niat dan kerja keras untuk menggapai cita-cita itu. Pembawa berita itu termasuk ke dalam profesi jurnalis.